Di tengah gemerlap lampu kristal aula Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta, kata-kata kejam itu memecah keheningan seperti petir di siang bolong. "Andi, kamu ini pencari harta ya? Rama miliarder, kamu dari mana datangnya tiba-tiba kawin sama dia?" teriak Budi, kakak laki-laki Andi, sambil menunjuk wajah adiknya yang memucat. Andi Pratama, 28 tahun, berdiri di samping Rama Wijaya, pria 36 tahun pemilik jaringan hotel dan properti terbesar di ibu kota. Tangannya gemetar memegang tangan pasangannya. Pernikahan simbolis ini seharusnya jadi puncak kebahagiaan setelah 2 tahun penuh rahasia dan perjuangan, tapi kini berubah jadi mimpi buruk di depan mata keluarga dan segelintir sahabat yang diundang. Andi menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Rama meremas tangannya lebih erat, bisik pelan, "Tenang, sayang. Kita sudah siap menghadapi ini." Tapi Andi tahu, tidak ada yang benar-benar siap menghadapi tatapan penuh kebencian dari orang-orang yang seharusnya mencintainya. Di belakang mereka, meja-meja berhiaskan bunga melati dan mawar putih masih harum, musik gamelan pelan mengalun, tapi suasana sudah rusak total. Ibu Andi, Bu Siti, duduk di kursi paling depan dengan wajah pucat, tangannya mengepal kain kebaya. "Ayahmu pasti kecewa kalau masih hidup," gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Pikiran Andi melayang 2 tahun ke belakang, ke hari pertama mereka bertemu di acara amal untuk anak yatim di Surabaya. Saat itu Andi masih bekerja sebagai desainer Grace Relance, pulang kampung untuk membantu acara kampung halamannya. Rama datang sebagai sponsor utama, pria tinggi tegap dengan senyum tenang yang langsung membuat Andi gugup. Mereka berbincang tentang desain poster acara, lalu obrolan mengalir ke kopi malam di warung pinggir jalan. Rama mendengar cerita Andi tentang kehidupan di Jakarta yang keras, tentang mimpi membuka studio sendiri, tentang ayahnya yang baru saja meninggal setelah sakit lama. Andi tidak pernah bilang bahwa dia gay. Tapi saat Rama memandangnya dengan mata penuh pengertian, sesuatu di dalam dada Andi bergetar. Pertemuan berikutnya di Jakarta, Rama mengajak Andi ke kai kecil di Kemang yang sepi. "Aku tidak suka keramaian," kata Rama sambil tersenyum. Mereka bicara berjam-jam tentang segalanya, buku, ilmu, mimpi, dan juga ketakutan. Andi menceritakan bagaimana dia selalu merasa berbeda sejak kecil, bagaimana di keluarga Jawa yang taat, kata guide seperti kutukan yang tak pernah dicapkan. Rama mendengar tanpa menghakimi. "Aku juga pernah merasa seperti itu," katanya pelan. "Tapi aku memilih hidup jujur dengan diriku sendiri." Malam itu mereka berjalan di trotoar Sudirman, tangan hampir bersentuhan tapi belum berani. Hubungan mereka tumbuh pelan, penuh hati-hati. Kencan di apartemen Rama yang luas, masak bareng, nonton film sampai larut. Andi belajar bahwa Rama bukan hanya miliarder dingin, dia pria yang kehilangan ibu sejak kecil, yang membangun bisnis dari nol setelah ayahnya meninggal, yang menyembunyikan orientasinya demi menjaga nama keluarga di dunia bisnis yang konservatif. Andi merasa aman di sisinya. Untuk pertama kali, dia berani membayangkan masa depan bersama seseorang. Tapi ketakutan selalu ada. Setiap kali pulang ke kosan kecil di Tebet, Andi menatap Oto ayahnya di meja, pria sederhana yang dulu bekerja sebagai guru di Semarang. "Ayah, makan aku," bisiknya setiap malam. 1 tahun lalu, saat ayah Andi meninggal karena serangan jantung, Rama ikut ke pemakaman tanpa diketahui keluarga. Dia berdiri di belakang, memberi Andi kekuatan diam-diam. Setelah itu, Rama semakin sering bilang, "Kita tidak perlu sembunyi selamanya, Andi. Aku ingin dunia tahu aku mencintaimu." Andi ragu. "Keluargaku tidak akan terima, Rama. Ibu masih sering tanya kapan aku kawin sama perempuan. Tapi cinta mereka semakin kuat." Akhirnya, setelah banyak malam penuh diskusi, mereka memutuskan mengadakan upacara komitmen pribadi. Bukan pernikahan resmi, di Indonesia hal itu masih mustahil, tapi cukup untuk mereka berdua dan orang-orang terdekat. Persiapan berjalan 2 bulan.
Rama menyewa Ila di pinggir Jakarta, mengundang 50 orang, teman dekat, rekan bisnis yang paham, dan keluarga Andi yang diajak dengan alasan pertemuan keluarga besar. Bu Siti datang dengan senyum, tapi saat melihat Rama memegang tangan Andi di depan semua orang, senyum itu lenyap. Kakak-kakaknya mulai berbisik. Dan kini, di tengah upacara, tuduhan itu meledak. Andi merasa dunia berputar. "Bukan begitu, Mas Budi," katanya dengan suara bergetar. "Aku mencintai Rama. Bukan karena hartanya." Tapi kata-kata itu tenggelam dalam teriakan dan bisik-bisik. Rama berdiri tegar, memeluk Andi dari samping. "Kalian boleh pikir apa saja, tapi aku tahu siapa Andi sebenarnya." Malam itu berakhir dengan air mata, pintu dibanting, dan Andi duduk sendirian di balkon Ila, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Dia tidak tahu bahwa di rumah lama di Semarang, sebuah buku harian tua ayahnya menunggu untuk mengubah segalanya. Pagi setelah upacara, Andi terbangun dengan kepala berat. Rama sudah bangun lebih dulu, menyiapkan kopi hitam panas di dapur Ila. "Mereka akan tenang, sayang. Beri waktu," kata Rama sambil memeluknya dari belakang. Tapi Andi tahu keluarganya tidak akan tenang begitu saja. Telepon dari ibu datang siang itu. "Pulanglah ke Semarang, Andi. Kita perlu bicara." Suara Bu Siti dingin penuh kekecewaan. Andi pergi sendiri, Rama mengantar ke bandara dengan mobil mewahnya. Di pesawat, Andi memandang awan di luar jendela, ingat bagaimana hubungan mereka hampir hancur berkali-kali karena ketakutannya. 2 tahun lalu, setelah pertemuan pertama, Andi hampir mundur. Rama mengajaknya ke Bali untuk akhir pekan, tapi Andi menolak. "Aku takut, Rama. Kalau ada yang lihat, bagaimana?" Rama mengerti, tapi tidak menyerah. Mereka mulai bertemu di tempat-tempat tersembunyi, restoran kecil di Menteng, jalan-jalan malam di Ancol. Andi belajar mencintai Rama karena kelembutannya, karena cara Rama mendengarkan cerita masa kecilnya tentang ayah yang selalu bilang jadi laki-laki sejati. Rama juga punya luka sendiri, ayahnya meninggal tanpa pernah tahu rahasia anaknya. Lambat laun, Andi berani. Dia memperkenalkan Rama pada sahabat terbaiknya, Rina, yang langsung mendukung. "Kalian cocok banget, Di. Jangan pedulikan orang," kata Rina. Tapi saat Andi hampir cerita ke ibu, ayahnya sakit parah. Bulan-bulan terakhir ayahnya di rumah sakit, Andi bolak-balik Semarang Jakarta. Rama diam-diam membantu biaya pengobatan tanpa Andi tahu. Saat ayah meninggal, Andi merasa kehilangan separuh jiwanya. Di pemakaman, Rama berdiri jauh, memberi ruang. Setelah itu, Andi semakin yakin Rama adalah rumahnya. Di Semarang sekarang, Bu Siti menunggu di ruang tamu rumah kayu tua. "Kamu malu-maluin keluarga, Andi. Semua tetangga sudah bicara. Kamu kawin sama laki-laki kaya, pasti karena uang." Andi mencoba jelaskan, tapi ibunya memotong. "Ayahmu pasti berguling di kubur." Malam itu Andi tidur di kamar lama, menatap langit-langit yang retak. Dia ingat ayahnya yang dulu sering duduk di teras, membaca buku sambil merokok kretek. Ayahnya meninggalkan sebuah kotak kayu kecil, katanya untuk diberikan saat kamu menemukan cinta sejati. Andi belum buka. Kembali ke Jakarta, tekanan semakin berat. Rekan kerja mulai bisik-bisik. Klien Rama ada yang mundur karena rumor pasangan gay. Rama tetap tenang, tapi Andi melihat kerutan di dahinya. "Aku rela kehilangan segalanya demi kamu," kata Rama suatu malam di balkon apartemen mereka yang menghadap Monas. Andi menangis. "Aku takut jadi beban." Mereka hampir putus saat itu. Andi bilang mungkin lebih baik aku pergi agar kamu tidak diganggu. Rama memeluknya erat. "Kamu bukan beban. Kamu hidupku." Upacara di Jakarta akhirnya digelar setelah berbulan-bulan penundaan. Undangan dikirim, keluarga Andi datang dengan harapan mungkin Andi sudah sadar.
Tapi saat Rama menyematkan cincin sederhana di jari Andi dan mengucap janji aku akan lindungi kamu selamanya, kakaknya bangkit. Tuduhan pencari harta meledak. Andi merasa dunia runtuh. Di mobil pulang dia diam saja. Rama menggenggam tangannya. Kita akan lewati ini bersama. Andi mengangguk tapi dalam hati bertanya, berapa lama lagi aku bisa bertahan? 3 minggu setelah upacara, berita sudah menyebar di kalangan sosialita Jakarta. Media hiburan online menulis pasangan gay miliarder dan desainer muda, benarkah cinta atau bisnis? Komentar netizen penuh kebencian. Andi berhenti keluar rumah. Dia duduk di apartemen, menatap layar ponsel yang penuh pesan dari saudara-saudaranya, pulang dan minta maaf ke ibu. Rama bekerja dari rumah, membatalkan beberapa meeting penting. Bisnis bisa bangun lagi, tapi kamu tidak tergantikan, katanya. Tapi Andi melihat Rama kehilangan kontrak besar. Rasa bersalah semakin menekan. Suatu malam, Andi bertengkar hebat dengan Rama. Mungkin mereka benar. Aku dari keluarga biasa, kamu punya segalanya. Aku takut orang bilang aku manatin kamu. Rama marah untuk pertama kali. Kamu tahu aku mencintaimu sejak hari pertama. Bukan karena apa-apa selain hatimu. Andi menangis, lari ke kamar tamu. Dia ingat ayahnya dulu bilang cinta itu pengorbanan, nak. Tapi pengorbanan apa yang harus dia lakukan sekarang? Keesokan harinya, Rina datang berkunjung. Kamu harus kuat, Di. Jangan biarkan prasangka orang hancurkan kalian. Rina cerita tentang teman gaynya yang bunuh diri karena tekanan keluarga. Andi bergidik. Malam itu dia memeluk Rama lagi, minta maaf. Mereka janji akan hadapi bersama. Tapi tekanan terus datang. Ibu Andi kirim paket berisi foto lama Andi kecil bersama ayah, dengan catatan ingat siapa dirimu. Andi merasa terbelah. Di kantor lama Andi, bos memanggilnya. Klien mundur karena isu pribadimu. Mungkin cuti dulu. Andi kehilangan pekerjaan. Dia mulai ragu lagi. Aku harus buktikan aku bukan pencari harta, katanya pada Rama. Rama menggeleng. Kamu tidak perlu buktikan apa-apa. Tapi Andi sudah memutuskan dia akan cari kerja baru, hidup mandiri. Rama sedih tapi mendukung. Sementara itu di Semarang, Bu Siti sakit. Andi pulang melihat ibunya lemah di ranjang. Makan aku, Bu, katanya. Ibu memegang tangannya. Ayahmu meninggalkan sesuatu untukmu. Kotak di lemari atas. Buka saat kamu siap. Andi mengambil kotak kayu itu. Di dalamnya buku harian kulit usang milik ayahnya. Halaman pertama bertuliskan untuk anakku Andi, saat kamu menemukan jalanmu sendiri. Andi belum berani buka. Malam itu ayahnya tiba-tiba kena serangan jantung lagi, tunggu ayah sudah meninggal. Tidak, ini ibu yang sakit parah. Andi buru-buru bawa ibu ke rumah sakit. Di ruang tunggu, Rama datang meski tidak diundang. Aku di sini untukmu, katanya. Bu Siti melihat Rama dari jauh, tapi tidak bilang apa-apa. Di rumah sakit Semarang, Bu Siti dirawat intensi. Andi dan Rama bergantian jaga. Keluarga besar datang, bisik-bisik melihat Rama. Itu laki-laki yang bikin Andi sesat, kata bibi Andi. Andi diam saja. Malam ketiga, Bu Siti stabil, tapi dokter bilang jantungnya lemah. Andi duduk di samping ranjang, memegang tangan ibunya. Bu, aku benar-benar mencintai Rama. Ibu menatap lama, lalu bilang pelan, ayahmu pernah bilang sesuatu sebelum meninggal. Buka diarinya, nak. Keesokan paginya, Andi pulang ke rumah lama, duduk di teras tempat ayahnya dulu duduk. Dia membuka buku harian dengan tangan gemetar. Halaman pertama, tanggal 15 Mei 1885, hari ini aku bertemu Surya. Dia berbeda. Aku takut tapi bahagia. Andi terkejut.
Ayahnya menulis tentang seorang pria bernama Surya, teman kuliah di Jogja. Cerita cinta rahasia, pertemuan malam di kosan, janji yang tak pernah terpenuhi karena tekanan keluarga dan masyarakat. Ayahnya menikah dengan ibu Andi karena harus, tapi selalu merasa kosong. Aku menyembunyikan siapa diriku demi keluarga. Jangan lakukan hal yang sama, anakku. Andi membaca sampai larut. Ayahnya menulis tentang bagaimana dia mengenal keluarga Surya, bagaimana Surya menikah dan punya anak laki-laki bernama Rama. Surya meninggal tahun lalu. Sebelum mati, dia minta aku jaga anaknya. Tapi aku sudah sakit. Kalau kamu baca ini, berarti kamu sudah menemukan Rama. Lindungi dia seperti aku tak bisa lindungi Surya. Air mata Andi jatuh ke halaman. Twist itu membuat dunianya berputar. Rama bukan kebetulan. Ayah Rama dan ayahnya pernah saling mencinta. Rama mencari Andi karena permintaan ayahnya diranjang kematian, tapi cinta mereka tumbuh sendiri. Andi menelepon Rama. Aku perlu ketemu kamu sekarang. Rama datang malam itu ke Semarang. Di teras rumah, Andi tunjukkan diari. Rama membaca, wajahnya pucat. Ayahku pernah cerita tentang Hadi. Dia bilang temukan anak Hadi, jaga dia. Aku pikir itu hanya tugas. Tapi saat bertemu kamu, aku jatuh cinta sungguhan. Mereka peluk lama. Andi merasa beban hilang. Tapi masih ada yang harus dilakukan, beritahu keluarga. Keesokan harinya, Andi kumpulkan keluarga di ruang tamu. Bu Siti sudah pulang dari rumah sakit, duduk di kursi utama. Kakak-kakak dan bibi hadir. Andi berdiri di depan, buku harian di tangan. Aku bukan pencari harta. Dan Rama bukan orang asing. Dia baca keras-keras beberapa halaman diari ayah. Ruangan hening. Bu Siti menangis. Hadi. Ayah kalian. Kakak Andi, Budi, menggeleng. Ini bohong. Ayah tidak mungkin. Tapi semakin banyak halaman yang dibaca, semakin jelas, ayah mereka pernah hidup dalam rahasia yang sama. Rama berdiri di samping Andi. Ayah saya minta saya jaga Andi. Tapi saya mencintainya karena dia Andi, bukan karena perintah. Uang saya tidak pernah jadi alasan dia tinggal. Bu Siti memegang diari, membaca sendiri. Makan aku, Hadi, bisiknya. Perlahan, prasangka retak. Bibi yang paling okal mulai diam. Andi cerita perjuangannya, ketakutannya, bagaimana Rama selalu ada. Malam itu untuk pertama kali, keluarga duduk bersama tanpa teriakan. Bu Siti peluk Andi. Ibu salah menilai. Tapi tidak semua langsung terima. Budi masih ragu. Kita butuh waktu. Andi mengerti. Dia dan Rama pulang ke Jakarta dengan hati lebih ringan. Di apartemen, mereka duduk di balkon, memandang kota. Andi merasa tumbuh. Dia tidak lagi takut jadi dirinya sendiri. Dia buka studio desain sendiri dengan dukungan Rama, bukan uang, tapi semangat. Rama belajar bahwa cinta sejati tidak perlu disembunyi selamanya. 6 bulan kemudian, Andi dan Rama kembali ke Semarang untuk Lebaran. Rumah penuh keluarga. Bu Siti masak opor ayam awrit Andi. Budi sudah mulai bicara normal dengan Rama. Tetangga masih bisik-bisik, tapi Andi tidak peduli. Di sore hari, Andi dan Rama jalan ke pantai dekat Semarang, lalu naik pesawat ke Bali untuk liburan. Di pantai Kuta, saat matahari terbenam, Rama memeluk Andi erat. Terima kasih sudah percaya padaku. Andi tersenyum. Terima kasih sudah tunjukkan jalan yang ayah kita tak bisa ambil. Andi kini menjalani hidup dengan kepala tegak. Studio desainnya berkembang, dia bantu anak muda lain yang struggle. Rama tetap sukses, tapi lebih banyak waktu untuk keluarga. Prasangka masih ada di masyarakat, tapi di hati Andi, semuanya sudah berubah. Buku harian ayah menjadi harta paling berharga, pengingat bahwa cinta sejati melampaui aman dan tekanan.
Benarkah seorang pria yang menikahi pria kaya selalu pencari harta, atau justru masyarakat yang buta akan cinta sejati? Benar atau salah?